Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita update saham PTBA ya. Khususnya bagi teman-teman yang menganut strategi dividen investing ya. Saham PTBA ini salah satu saham yang patut dikoleksi ya ketika kita mengharapkan dividennya ya. Karena PTBA ini memang dividennya rutin dan cukup besar teman-teman. Walaupun dividennya setahun cuma sekali ya, nggak seperti Adaro, ITNG itu dividen 2 kali ya setahun. Jadi secara isu lebih bagus Adaro sama ITMG ya, karena ketika mendekati dividen kan biasanya sahamnya naik. Hal ini tercermin juga di harga sahamnya ya. Sekarang itu Adaro sudah di sekitar berapa itu coba? 2.860. Kemudian ITMG di 26.000 ya, udah naik tinggi nih. ITMG dari 23.000 udah naik 3.000 poin ya. Jadi PTBA ini relatif masih di bawah ya teman-teman sejak kumdit ya. Jadi setelah isu pembagian dividen kumdit tanggal berapa itu harganya masih 2.900-an ya. Sekarang udah terkoreksi 400 poin ya. Di 21 Mei ex-date-nya ya. Jadi ex-date-nya 21 Mei. Kemudian turun di 2.580. Kemudian sempat turun lagi di 2.400 sampai sekarang sudah naik lagi di 2.530. Jadi kalau teman-teman pengen masuk ke PTBA ya, ini saat-saat yang sekarang ini sudah saat yang bagus ya teman-teman. Makanya kalau orang pakai strategi dividen investing ya, saat saham yang dia pegang turun itu seneng malah. Karena apa? Ya karena dia bisa dapat harga murah ya sahamnya ya. Sementara potensi dividennya hampir sama ya. Jadi inilah enaknya ya. Kalau misalnya kita beli 1 tahun yang lalu ya, PTBA itu di harga 2.900 ya. Sekarang 2530, berarti kan turun ya. 2.900 dikurangi 2530, turun 370 poin ya. 370 poin. Nah, sementara kita dapat dividennya. Jadi kalau masuk bulan Juli ya, 2023, bulan Juli 2023 ya. Bentar kita cek dulu. Kalau masuk Juli 2023 berarti harga sahamnya di sekitar 2.800 teman-teman ya. 2.800 dikurangi 2530, jadi 270 ya. Nah, ini kalau masuk setelah pembagian dividen maka kita dapat dividennya itu di bulan Mei 2024 ya, 397. Maka ini dikurangi 397, jadi masih cuan 127 poin ya teman-teman. Dibagi 2.800 ya, 4,5% ya. Jadi kalau masuk 1 tahun itu dapat 4,5%. Nah kalau kita masuk 3 tahun yang lalu, coba kita cek 3 tahun yang lalu berarti hampir sama. Jadi bulan Juli tahun 3 tahun yang lalu ya, 2022 ya, 2021 ya berarti ya, 21, 22, 23, 24 ya, bulan Juli 2021 berarti dividennya ini ya mulai tahun 2022 nih, 6 Juni, kemudian 26 Juni 2023 dan 21 Mei, berarti 688 tambah
1094 tambah 397, 2000 poin teman-teman, dividennya saja ya. Ini nggak usah mikir yang lain ya, ini cuman dividennya aja itu udah 2000 poin ya. Jadi kalau masuk 3 tahun yang lalu di harga 2400, 2450 ya, ini dibagi 2450, 88% teman-teman naiknya ya. Jadi kalau kita masuk ke PTBA nggak usah mikirin macam-macam, harga naik turun nggak mikir, itu 3 tahun kita dapat 88% ya. Jadi kalau dana kita masuk 100 juta ya 3 tahun yang lalu, sekarang udah jadi 188 juta, nggak ngapa-ngapain. Jadi kan lumayan ya. Kalau 5 tahun coba, 5 tahun agak turun ya, tapi dividennya juga besar ya. Jadi kalau 5 tahun berarti ini 18, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti dari 2020 ya. Kalau 5 tahun dividennya dari 2020. Nah, secara fundamental bagaimana ya? Memang ini ya. Triwulan 1 itu turun teman-teman dari 101 ke 69 ya. Nah, kalau turun seperti ini memang kalau dibuat rata-rata jadi akhirnya IPS totalnya itu jadi cuma 275 ya. Jadi turun jauh dari 2023. Tetapi tahun 2021 ini IPS-nya juga kecil teman-teman, 43 ya. Terus kemudian triwulan kedua ini 111 ya. Nanti kita tunggu ya di laporan triwulan kedua nih ya. Sampai dengan Juni ini apakah PTBA lebih bagus ya. Kalau lebih bagus dari triwulan 1 dan lebih bagus dari tahun sebelumnya ya, ini PTBA bisa langsung melejit teman-teman. Walaupun belum ada isu dividen ya, tapi dia bisa langsung melejit. Dan ini ya, tentu saja potensi dividennya jadi lebih besar. Tapi kalau pakai IPS yang sekarang ini yang 275 ini dividennya kecil banget nih. Ini bisa turun ya. Jadi kita tunggu ya. Ini turunnya hampir sama ya kayak ITMG, juga turunnya jauh ini ya. Nah, ITMG ini turunnya jauh nih. Bahkan ITMG ini berapa nih? 866 dibagi 2436. Tinggal 35% ya, turunnya hampir 65% ini. ITMG. PTBA 69 dibagi 101. Masih 68% ya. Jadi turunnya sekitar 30-an persen ya. Jadi masih, kalau lihat triwulan 1 aja ini PTBA masih lebih bagus ya dari ITMG ya. Nah, cuman secara isu memang ITMG lebih bagus karena dia bagi dividen itu 2 kali ya. Di ITMG ini dan 2 kali bagi dividen di bulan September dan April. Nah, ini kan mendekati September ya. Dan nah, apakah nanti pasti dapat dividen ya belum tentu teman-teman. Jadi kita tunggu RUPS-nya ya. Jadi nanti RUPS yang menentukan ya mau dibagi apa enggak, terus kemudian kapan dibagi. Nah, kalau tahun kemarin kan di September, tahun sebelumnya di November ya, tahun 2020 di Juni. Jadi memang beda-beda ya. Oktober juga pernah ya. Jadi kemungkinan kalau September, makanya nih TMK juga sahamnya langsung melejit ini ya. Udah melejit berapa persen nih dari 23600 26150. Oh, naiknya segitu ya. 23600 sudah naik 10% ya ITMG.
Dan kalau teman-teman untuk masuk ITMG juga dananya lebih besar ya, satu lotnya udah berapa juta ya. Kalau PTBA kan satu lot cuma 250.000 ya, satu lot. Kita cek secara teknikal coba PTBA. Trennya naik positif walaupun sudah mulai di atas ya teman-teman. Kita cek dulu. MACD bagus. Walaupun rekomendasi masih sell semua ya. Itu sudah tembus MA5. Nah, ini kalau tembus 2.700 bagus nih PTBA. Uptrend ya. Kalau kita weekly, nah ini buy ya. Monthly belum ada rekomendasi. Foreign coba kita cek. Oh, foreign udah mulai masuk ya. Jadi bagus, ini bisa segera dikoleksi ya kalau teman-teman mau masuk ke saham PTBA dan hanya ambil dividennya saja ya. Difokus di jumlah lot yang kita punya. Kalau misalnya target kita PTBA 1000 lot, sekarang baru bisa 100 lot ya sudah. Fokus saja ya, punya dana kita belikan PTBA, punya dana kita belikan PTBA. Di harga berapapun ya, karena target kita kan jumlah lotnya ya, misalnya 1000 lot gitu kan. Kalau udah 1000 lot kan mantap itu. Kalau udah 1000 lot 1000 lot kali 2530 kali 100. Berarti investasi kita totalnya 253 juta ya. Nah, ini kalau dapat dividen 16% aja udah dapat 40 juta ya setahun. Kan lumayan teman-teman. Bisa untuk pensiun walaupun ya masih kurang ya. Kalau untuk pensiun mungkin targetnya paling enggak minimal ya 500 juta lah ya, 500 juta sampai 1 M lah. Kalau 1 M lebih enak lagi ya. 1 M kalau pensiun dapat 16% aja udah 160 juta ya, dibagi 12 udah 13 juta ya. Ini udah cukup untuk pensiun. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham PTBA, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan, saham-saham yang belum jelas, saham-saham yang fundamentalnya nggak bagus, saham yang baru IPO itu sangat berisiko teman-teman. Tapi lebih baik teman-teman hindari, karena itu akan membuat portofolio teman-teman cepat berkurang atau bahkan bisa cepat habis ya. Jangan main margin juga ya, karena margin itu membuat kita terkuras ya, energinya terkuras dan ujung-ujungnya ya modal kita cepat habis. Tapi kalau kita main dividen ya udah santai aja. Begitu sahamnya turun kita beli, nggak punya duit ya udah tunggu aja sampai dividen cair, kita beli lagi. Kalau punya duit beli lagi, punya duit beli lagi. Fokus di jumlah lot yang akan kita target. Setelah tercapai target lot kita ya kita bisa koleksi saham yang lain yang mungkin kita anggap bahwa dia juga bisa menyeimbangkan ya. Kalau misalnya PTBA ini kan sektor cyclical ya. Kalau misalnya batu bara turun drastis, nah kita punya saham yang lain kan tetap tenang. Tapi walaupun turun drastis harganya, PTBA masih memberikan dividen yang cukup besar. Jadi kita juga tenang juga ya, nggak usah jual sahamnya tapi tiap tahun dapat dividen. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.